site of a ballistic missile impact in Tel Aviv. First responders are currently digging through the debris to see if there are any other survivors. We know there were at least 20 people injured in this last. Meskipun Supreme Leader atau pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei telah dinyatakan wafat oleh serangan besar yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat pada 28 Februari yang lalu. Namun, pada kenyataannya, hal itu tak menghentikan Iran untuk terus melawan. Sejak beberapa jam dari serangan tersebut, serangan besar-besaran telah Iran lakukan dengan target beberapa negara Timur Tengah yang wilayahnya digunakan oleh pasukan Amerika Serikat, hingga target utamanya adalah kota-kota di Israel, di mana baru-baru ini kita kembali diperlihatkan skala serangan menghancurkan yang dilakukan Iran ke Israel. Seperti apa? Inilah kemarahan Iran usai tewasnya pria mulia keturunan Nabi Muhammad SAW, penjaga kehormatan Islam, Ayatollah Ali Khamenei. What if tomorrow never comes? What if the damage can't be undone? The colors of the earth will fade to gray if we keep tearing it all away. بسم الله الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. دشمن آخرین تیر خود را هم رها کرد. آنها تصور داشتند. Ya, seperti pernyataan dari Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Iran menegaskan keteguhan prinsip bangsa mereka, di mana meski Iran telah kehilangan yang terbaik, Ayatollah Ali Khamenei, namun Iran mengirimkan pesan bahwa hilangnya kepemimpinan tidak akan menghentikan ideologi atau kedaulatan Iran, di mana mereka menolak untuk tunduk dan bakal memberikan balasan yang kuat. Dan itulah yang dilakukan dalam 48 jam terakhir. Di Israel, dengan menggunakan serangan rudal dan drone, Iran menargetkan pangkalan udara Tel Nov, markas komando Hakiria di Tel Aviv, serta instalasi militer di Haifa dan Beit Shemesh. Dampak menghancurkan, lihatlah video ini. Ini adalah momen saat rudal Iran menghantam Tel Aviv. Di video ini, kalian juga bisa melihat, meski misil Iran coba dicegat oleh Iron Dome milik Israel, namun misil ini nampak tak bisa dihentikan dan tetap menghantam Tel Aviv. Sekarang, lihat juga serangan yang terjadi di siang hari, dan lihat juga kepanikan dari reporter yang ada di Tel Aviv berikut ini, yang menyiarkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran ke Israel. And you're going to see behind us, we got to move. There's a lot of incoming fire right now toward Tel Aviv, and so just Ya, meski serangan Iran tidak hanya mengarah ke Israel, dalam artian masih ke negara-negara lain di Timur Tengah juga, namun skala kehancuran yang diciptakan jelas sangat besar. Dengan sebuah laporan juga menunjukkan rudal hipersonik Iran menghantam dan menghancurkan satu blok permukiman di wilayah Beit Shemesh. Sebagai info, saat ini sendiri berdasarkan laporan media-media di Israel, Beit Shemesh menjadi yang paling parah. Kota ini menjadi lokasi yang paling terdampak, di mana sebuah rudal balistik menghantam langsung komplek pemukiman dengan menewaskan 9 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Sedangkan di Tel Aviv, sejauh ini dilaporkan 1 orang tewas dan sekitar 20 orang luka-luka akibat hantaman rudal. Dengan total 11 hingga 12 orang Israel tewas dan lebih dari 450 orang mengalami luka-luka sejauh ini. Sekali lagi, berbeda dengan konflik sebelumnya, kali ini Iran tidak hanya menyerang Israel. Sebaliknya, mereka juga menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara tetangga karena dianggap membantu serangan Israel Amerika Serikat. Negara-negara yang terdampak meliputi Qatar dengan pangkalan udara Al-Udeid dilaporkan terkena serangan rudal yang merusak sistem radar. Di Bahrain, fasilitas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat menjadi sasaran.
Di Uni Emirat Arab, ledakan dilaporkan terjadi di dekat Bandara Internasional Zayed atau Abu Dhabi, Bandara Dubai, dan Pelabuhan Jebel Ali. Sedangkan di Kuwait dan Yordania, beberapa proyektil jatuh atau dicegat di wilayah ini dan memicu status darurat. Sebagai info tambahan, seperti dilaporkan The Washington Post, sejauh ini pihak Amerika Serikat juga mengonfirmasi adanya korban di pangkalan militer mereka di kawasan Teluk, di mana 3 tentara Amerika Serikat tewas dan 5 lainnya luka parah akibat serangan balasan Iran yang menyasar aset militer Amerika di wilayah tersebut. Damage can't be undone. The colors of the earth will fade to gray if we keep tearing it all away. Mereka kabur ke hotel. Iran, mereka harus marah ke Amerika Serikat dan Israel. Dalam serangan Iran ke beberapa wilayah Timur Tengah, Iran memang tidak hanya menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Sebaliknya, beberapa hotel juga Iran serang. Nah, usut punya usut, dalam sebuah pernyataan terbarunya, Menteri Luar Negeri Iran, yakni Abbas Araghchi, mengatakan, itu karena banyak tentara musuh yang kabur ke hotel-hotel dan menggunakan warga sipil sebagai tameng pelindung. I have talked with our military leaders and military commanders to be careful about the targets they choose. But again, this is not something against Oman, this is not something against Qatar, this is not something against any other neighbor country. This is against American targets. And we are not in charge of this problem. It is not our fault. We are under attack. They have to explain why they decided to attack us, why they decided to go in this act of aggression. Selain itu, terkait dengan alasan kenapa Iran menyerang negara-negara tetangga, ia meminta agar Timur Tengah harus marah kepada Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak disalahkan atas ketidakstabilan kawasan, di mana Araghchi menyatakan bahwa kemarahan dunia Arab seharusnya diarahkan pada agresi ilegal Amerika Serikat Israel yang memicu siklus kekerasan ini, bukan pada balasan Iran. Ya, saat ini sendiri, Arab Saudi baru-baru ini mengecam keras agresi Iran ke negara-negara Teluk. Riyadh menyatakan serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan menegaskan tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan sebagai medan perang. Sementara itu, Uni Emirat Arab atau UAE dan Qatar sangat marah karena rudal Iran jatuh di dekat area pemukiman dan infrastruktur sipil seperti di Palm Jumeirah, Dubai, dan Doha. Mereka menuntut pertanggungjawaban internasional atas tindakan Iran, sedangkan Yordania dan Kuwait menutup wilayah udara dan meningkatkan kewaspadaan militer karena menjadi jalur perlintasan rudal dan drone. Together we can rewrite history, a song of hope, a brighter day. Please stop the war, lead the way. Jerman minta Iran hentikan serangan. Wir wissen nicht, in welche Eskalation die harten iranischen Gegenschläge die Region noch ziehen werden. Die Sorgen unserer Partner in Irans unmittelbarer Nachbarschaft am Golf und in Europa nehmen wir sehr ernst. Wir fordern Teheran deshalb auf, diese wahllosen Angriffe sofort zu beenden. Melihat serangan Iran yang menghancurkan, termasuk Timur Tengah dan Israel, Jerman, negara itu baru-baru ini ikut bereaksi. Tapi anehnya, Kanselir Jerman Friedrich Merz justru menyalahkan Iran dan meminta agar Iran tidak lagi menyerang. Padahal yang memulai adalah Amerika Serikat dan Israel. Ya, di situ Kanselir Merz secara spesifik menggunakan istilah serangan tanpa pandang bulu atau indiscriminate military strikes untuk merujuk pada gelombang rudal balistik dan drone Iran yang mulai menghantam wilayah Israel dan negara-negara tetangga seperti UAE dan Qatar. Di situ, Jerman menilai Iran telah melampaui batas dengan menyerang infrastruktur yang juga berdampak pada warga sipil dan stabilitas regional. Emang sih ya, negara-negara barat itu kalau ngomong selalu standar ganda. Padahal korban sipil di pihak Iran lebih banyak. Meski begitu, sebenarnya juga wajar sih, namanya juga sekutunya sendiri. Before it's too late, the world is breaking, can't you see? Please stop the war, let us be free. Hujan rudal Iran berlanjut. Hingga saat ini, saat video ini dibuat pada 2 Maret, Iran terus menyerang Israel. Gak main-main, hujan rudal terus mengarah ke kota-kota Israel. Dengan laporan intelijen dan saksi mata di lapangan mengonfirmasi bahwa dalam gelombang serangan terbaru, Iran menggunakan rudal balistik yang dirancang untuk melepaskan ratusan bom cluster atau submunisi di atas area target.
Ya, bom cluster sendiri dirancang untuk mencakup area permukaan yang sangat luas, memaksimalkan kerusakan pada instalasi militer, pangkalan udara, dan kendaraan, sekaligus menciptakan ancaman jangka panjang bagi sipil karena adanya bom yang tidak meledak atau DOTS. Saat ini sendiri, Iran telah menegaskan bahwa mereka tidak lagi terikat pada batasan geografis atau jenis senjata dalam membalas serangan Amerika Serikat Israel. Melalui Menteri Luar Negeri, di Iran telah mengaktifkan serangan no limits atau tanpa batas, dengan target yang diperluas bukan hanya Israel, tapi seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk, seperti Qatar, Bahrain, UEA, dan Kuwait, dianggap sebagai target yang sah. Dan dengan jenis senjata tanpa batas, termasuk penggunaan bom cluster dan rudal hipersonik yang dikonfirmasi oleh IRGC sebagai bentuk nyata bahwa mereka menggunakan seluruh arsenal tercanggih mereka. Let love be the cure for every soul, let peace endure. Saat ini, pemerintah Iran telah mengaktifkan mode ekonomi perang, memprioritaskan produksi senjata dan bahan bakar untuk militer. Dan meski dalam suasana berkabung atas kematian pemimpin mereka, retorika untuk melawan kekuatan barat semakin kencang didengungkan di Iran saat ini. Ya, saat ini Iran tampaknya mengabaikan seruan deeskalasi dari Jerman dan negara-negara lainnya. Bagi Teheran, seruan tersebut dianggap tidak relevan karena Amerika Serikat Israel telah melampaui garis merah dengan menyerang ibu kota mereka dan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.